Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Harus kita akui, harus kita berani mengakui banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri di Istana Negara. Dalam rapat Kabinet Perdana, Presiden Prabowo menegaskan kepada para pembantunya untuk segera melakukan atau menyatukan visi dan langsung aksi. Prabowo juga mempersilahkan kepada para menterinya keluar dari kabinet bila tidak mau mendukung program-program prioritasnya seperti makan bergizi gratis, kemudian juga ada swasembada pangan dan energi. Kemudian pertanyaannya, apakah para pembantu presiden akan mampu bekerja efektif dan efisien demi bisa mewujudkan visi Presiden Prabowo? Inilah kontroversi selengkapnya. Welcome Kabinet Merah Putih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hafiz Mizan. Selamat malam Mas Hafiz. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq. Kang Maman, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya juga ada politikus PKS Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya juga ada politikus PDI Perjuangan Seno Aryo Bagaskoro. Mas Seno, terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Malam, Mbak. Malam. Terima kasih. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Malam, Oke, jadi pemirsa, hal yang paling menonjol dalam Kabinet Merah Putih tentu saja adalah jumlah anggotanya. Total kami hitung ada 112 anggota kabinet, 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, Kapolri, Panglima TNI, kemudian ada 56 wakil menteri dan sekretaris kabinet. Nah, Presiden Prabowo sangat menyadari hal ini. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo soal jumlah anggota kabinetnya. Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya. Saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar, tapi memang bangsa kita bangsa yang besar. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Mas Hafiz, sederhana saja, jadi bagaimana supaya Kabinet Merah Putih bisa tancap gas bekerja tanpa terlalu berkutat pada urusan restrukturisasi, birokrasi? Jadi sebenarnya kalau kita dari kantor komunikasi melihat hal ini bukan sebagai kabinet gemuk. Karena memang kita harus bekerja, maka pekerjaan itu harus difokuskan. Jadi kita menyebutnya dengan kabinet yang terfokus. Kita ambil analogi lah, kita mau membangun Indonesia emas ini seperti membangun sebuah rumah baru. Nah, biasanya kita menggunakan 5 orang tukang, 6 orang tukang, 6 orang kuli. Tapi satu orang memegang bata juga, habis itu plester dia juga, sekarang ngaci dia juga. Di zaman Pak Prabowo, ini diubah. Tukang plesternya sendiri, Pak, yang ngaci sendiri, yang ngecat juga sendiri. Jadi pekerjaan itu dibagi-bagi supaya lebih cepat. Nah, kenapa ini keberlanjutan? Karena yang kemarin dianggap sudah berhasil. Tapi kalau kita mengharapkan output yang sama, dengan strategi yang sama, itu salah. Kita pengen naik. Nah, ini terobosan Pak Prabowo di sini.
ada namanya inovasi untuk memfokuskan kerja kabinet. Memang di awal nanti mungkin ada sedikit waktu untuk duduk kembali, bikin SOTK baru, bikin kelembagaan baru, tapi kedepannya pekerjaan akan sangat terfokus. Ya. Jadi kalau memang kita mau bekerja lebih cepat, memang pekerjaan tuh harus sedikit dicacah-cacah. Makanya ini Mas yang harus Hafiz, dilakukan Pak pertanyaan Prabowo. saya adalah lebih kepada bagaimana supaya Kabinet Merah Putih tancap gas bekerja. Karena kan kita tahu ada perubahan nomenklatur, penambahan kementerian, bagaimana supaya tidak lama nih urusan restrukturisasi, reorganisasi, bagaimana supaya cepat. Pak Prabowo sendiri dalam rapat kabinet juga sudah sampaikan untuk terkait hal itu. Masing-masing menteri diharapkan segera membentuk super team. Segera harus berjalan dan membentuk kelembagaan di masing-masing kementerian. Ini proses yang wajar karena banyak kementerian lama yang berubah. Banyak badan-badan baru yang terbentuk. Tidak mungkin langsung tancap gas ketika semuanya masih baru. Oke. Nah, tapi memang ini butuh kerja keras terutama dari Kementerian Pan RB sendiri yang menjadi backbone untuk lembaga-lembaga baru ini. Dan hari ini kita tahu Menpan RB itu ditarik ke atas, Pak. Menpan RB itu langsung di bawah Presiden. Ada 4 kementerian dan lembaga yang sekarang langsung di bawah Presiden. Jadi Pan RB bukan lagi di bawah Kemenko. Ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, ada Pan RB dan satu lagi, dan itu semuanya langsung di bawah Presiden. Jadi untuk memastikan ini cepat, Pan RB langsung ditarik ke atas. Oke. Dari PKS, Bang Nasir, yakin dengan cara seperti itu bisa jadi langsung memang, tancap gas? Tentu saja ada plus minus ya. Di satu sisi dengan jumlah seperti itu diharapkan bisa menyelesaikan tugas-tugas daripada pemerintahan Prabowo dan Gibran ya. Karena targetnya bagaimana bisa swasembada pangan, swasembada energi, dan bagaimana investasi bisa dikelola dengan baik, stabilitas keuangan di dalam negeri juga bisa terkontrol, kemudian sektor-sektor industri seperti manufaktur, kemudian pangan dan energi itu bisa dijaga dengan baik. Tapi memang tentu saja ketika kabinet itu besar, maka konsekuensinya kan nanti kan terkait dengan anggaran, ya, fasilitas dan sebagainya. Dan tentu saja karena ada pemecahan, pemisahan kementerian-kementerian sehingga kan perlu ya melakukan adaptasi. Ya, dan saya baca katanya 3 bulan ke depan ya Kementerian Pan RB itu mencoba untuk menyesuaikan kementerian-kementerian yang ada sehingga kemudian Januari bisa tancap gas. Iya, bahkan keluar Perpres ya, Mas Hafiz ya, 31 Desember soal tata Batas kelembagaan terakhir, itu ya. Batas terakhir sudah harus selesai, sudah dibatasin itu. Ya, jadi memang itu satu hal yang positif ya, sehingga kemudian semua menteri itu bisa bersiap-siap. Ya, apalagi mereka sebelumnya di Hambalang, sekarang di Magelang. Ya. Ini kan jarang dan tidak pernah terjadi. Dari ya. Hambalang ke Magelang. Ya, jadi mereka mungkin maksud Pak Prabowo itu ingin menghadirkan soliditas ya. Ya. Karena ini kunci karena kementeriannya banyak. Tadi ada menteri 48, belum lagi staf khusus, utusan khusus, kepala badan dan sebagainya. Maka kuncinya itu memang soliditas. Tanpa itu saya nggak yakin kalau kemudian cita-cita Pak Prabowo itu bisa kita wujudkan. Nah, mudah-mudahan saja dari Hambalang ke Magelang itu dalam rangka untuk menghadirkan soliditas pikirannya dan gerak-gerak mereka ke depan. Mas Hadi, dari Hambalang ke Magelang soliditas bisa terwujud dalam waktu cepat tidak? Ya, saya kira tak ada alasan untuk tidak solid. Sejak para menteri, wakil menteri, dan kepala badan ini menyatakan bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto, mestinya ego-ego sektoral, kepentingan politik itu dihilangkan. Kalau saya mendengar statement dan pidatonya Prabowo Subianto 2 kali saat pelantikan dan pidato kabinet, saya kira itu adalah statement-statement yang bukan hanya warning, tapi sangat intimidatif. Hai Menteri, jangan lagi ada yang bekerja untuk keluarga dan kerabat. Hai Menteri, jangan lagi ada kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Kalau Anda lambat, kalau Anda nggak becus, silahkan mengundurkan diri dan kemudian pecat itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi saya itu sangat intimidatif. Artinya, jangan pernah merasa bahwa menteri itu untuk gagah-gagahan. Menteri itu hanya sebatas portofolio. Atau menteri itu semacam konsesi politik gara-gara memberikan dukungan waktu Pilpres. Dan itu kita harapkan nanti kalau Pak Prabowo dalam waktu 100 hari tidak melihat kinerja menterinya itu sesuai ekspektasi, ganti. Banyak di negara ini orang terbaik untuk mengabdi bangsa dan negara. Pernyataan yang setegas itu memang diperlukan. Bagi saya bukan hanya tegas, sangat intimidatif dalam tanda kutip. Itu adalah satu pernyataan dari Prabowo yang akan ditunggu di kemudian hari. Kalau memang ada di lingkungan para menteri, wakil menteri, kepala badan, kemudian ada staf khusus, utusan khusus, yang khusus-khusus yang lain tidak perform,
tidak sesuai dengan ekspektasi, ganti. Negara ini banyak stok terbaik, kader-kader yang kemudian menurut saya sangat mumpuni untuk membantu Prabowo mewujudkan semua misi-visi dan janji politiknya. Kalau kita mendengar soal ketahanan pangan, saya mendengar ini sejak 2004. Sejak zaman SBY dan sejak zaman Jokowi, Prabowo harus bisa menunjukkan bahwa Prabowo punya diferensiasi. Ini bukan hanya soal visi misi, ini bukan hanya omongan indah di atas kertas, tapi bagaimana ada solusi yang menjadi guidance bahwa 5 tahun yang akan datang kita tak ada lagi persoalan dengan impor beras itu. Baik. Termasuk soal renewable energy, energi terbarukan tentang ketahanan energi. Kita kan tentu tidak mau tergantung dengan dulu luar, dan kita juga tahu energi fosil kita terbatas. 15-20 tahun kita, BBM kita ini kan akan semakin berkurang, dan Mas kita Adi. tidak bisa bergantung. Baik. Bisa tidak energi terbarukan dan ketahanan energi yang misalnya memanfaatkan tenaga Ya. alam kita yang luar biasa, bisa itu panas bumi, itu juga misalnya bioetanol, itu bisa tidak? Karena ini adalah industri yang padat karya, tidak ada orang yang mau investasi karena dianggap tidak terlampau menguntungkan. Kalau ini bisa diwujudkan, saya kira mantap, sangat mantap. Sangat mantap. 2 kali pidato dari Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan yang luar biasa, Bang Nurdin. Artinya buat Golkar, apalagi Golkar menempat kadernya paling banyak ya. Kalau kita hitung ini ada 8 menteri, 3 wamen, 1 ketua Dewan Ekonomi Nasional. Konsekuensi Satu lagi Gubernur Lemhanas. Gubernur Lemhanas 13 berarti. Banyak sekali. Ini tanggung jawab, beban atau bagaimana buat Golkar? Karena seperti tadi, kalau tidak perform siap-siap saja diganti. Ya, Sylvia, bila kita mendengar secara saksama pidato awal Presiden di depan anggota Majelis Perwakilan Rakyat, itu suatu harapan yang luar biasa. Dari saya simpulkan pidatonya beliau, dia ingin mengatakan begini, negeri ini, masyarakatnya jangan menjadi tamu di rumahnya sendiri, tapi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Itu inti dari pidatonya. Nah, oleh karena itu, Pak Prabowo seorang pemimpin yang syarat dengan pengalaman, tidak mungkin mempertaruhkan ketika dia mempertaruhkan dirinya ketika dia membentuk kabinet tanda petik orang dikatakan gemuk, ya, tanpa alasan yang kuat. Kenapa? Bangsa kita sampai besar, ya, berbagai aneka budaya, agama, aliran dan sebagainya. Dibutuhkan pemimpin untuk fokus. Dan kalau kita mendengar pidatonya soal kemiskinan, soal ketahanan pangan, soal energi, ya, soal industrialisasi, itu adalah beliau membentuk kabinet supaya setiap menteri itu fokus terhadap bidang-bidang sesuai dengan tupoksinya. Dan dalam 2 hari ini saya menerima, Mas, khusus untuk Menteri Koperasi dan UKM, itu sudah ada SK tentang pedoman, ya, organisasinya. Berarti memang Pak Prabowo sudah menyiapkan sebelum mengumumkan kabinetnya, sudah menyiapkan semuanya. Itu adalah suatu konsep yang fokus dan sudah kerja keras. Dan ini spiritnya sudah banyak sekali. Saya bercontoh begini, kalau kita membaca Menteri Perumahan, Pak Maurar, sudah langsung tancap sampai lantik ketemu Jaksa Agung untuk bagaimana tanah Tristan itu bisa menjadi area untuk perumahan. Saya bayangkan 3 juta rumah dalam setahun, 5 tahun 12 juta. Kali 5 saja tenaga kerja setiap rumah, maka tercipta 15 juta tenaga kerja setiap tahun. Kali 5 tahun 75 juta tenaga kerja dari sisi volumenya. Belum kita bicara soal gizi gratis, makan gratis. Oke. Ya. Ambil contoh saja, telur saja 80 juta. Kalau setengah saja berarti butuh 40 juta telur. Peternak-peternak yang ada di kampung-kampung sekarang, ekonomi rakyat itu bergerak dengan cepat. Baik. Ini suatu pertanda bahwa Pak Prabowo itu paham betul anatomi Indonesia. Oke. Dari politik, ekonomi, sosial, pertangkamanan. Kalau kita menurut pidatonya, dan yang paling penting Semuanya adalah sudah disiapkan. beliau melaksanakan demokrasi Pancasila. Oke. Apa buktinya? Beliau mengatakan, Baik. pemimpin boleh bersaing, tapi jangan caci maki. Baik. Kalau kita dengar dari narasumber kami, sepertinya banyak tone positif, Oleh karena Golkar bertanggung jawab penuh. banyak tone 8 menterinya positif. itu akan Kuncinya adalah soliditas ya, semuanya mau bergerak sesuai dengan visi dari Ya, Presiden. sekarang suasana lagi pesta, jangan dirusak dulu pestanya. dengan soliditas itu akan menciptakan sinergitas. Tapi jangan sampai nih suasana kebatinan yang sedang bagus-bagusnya ini terganggu dengan adanya statement-statement dari para pembantu presiden yang bisa menimbulkan kontroversi sesuai dengan judul program ini. Tetaplah bersama kami di Kontroversi. Mulai mengganggu pesta ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.